Selamat datang di podcast Bangga Jandi Indonesia. Bersama saya Syahrin Ramadhanti, Pranata Komputer Ahli Pertama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe. Hari ini kita akan ditemani oleh 4 narasumber yang luar biasa. Pertama ada Kak Umul Amalia Ramdhani SPD, Arsiparis Ahli Pertama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna Barat. Halo Kak Umul. Halo, Syahrin, Kak Syahrin. Kemudian yang kedua ada Kak Putri Permatasari, SAKMAK, Perencana Ahli Pertama, Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara. Halo Kak Putri. Halo Kak Syahrin. Kemudian ada Kak Rahmat Jaya Ramadan Fauzi, SPSI, Perencana Ahli Pertama juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara. Halo Kak Rahmat. Ya, halo Kak Syahrin. Dan yang terakhir ada Kak Uswatun Hasanah, SKM Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat. Halo Kak Aswatun Hasanah. Ya, halo juga Kak Syahrin. Ya, biar tidak tegang, kita awali dengan pertanyaan ringan, pertanyaan singkat. Kalau disuruh jawab dengan cepat, apa satu hal yang bikin kalian bangga jadi orang Indonesia? Bisa dijawab dengan singkat saja. Kita mulai dari Kak Umul. Budayanya yang beragam. Baik. Kak Putri, Masyarakatnya yang gotong royong. Kak Rahmat, Kekayaan alamnya. Kak Aswatun, gimana? Ya, makanannya. Iya, makanannya. Wah, ternyata dari hal yang sesederhana itu, kita sebenarnya sudah punya rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan hari ini kita akan bahas lebih mendalam bagaimana rasa bangga itu akan kita wujudkan lewat bela negara. Kita mulai dari yang dasar dulu. Pertama kita ke Kak Umul. Kak Umul, menurut Kak Umul apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Oh iya, Kak Syahrin, menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai suatu bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, bela negara di sisi lain adalah sikap dan tindakan kita dalam menjaga kesatuan keutuhan bangsa, termasuk lewat pekerjaan kita sehari-hari. Berarti intinya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang, kemudian bela negara itu adalah sikap ya. Oke. Iya, betul. Saya ke Kak Putri. Kira-kira kenapa ini penting untuk ASN, Kak Putri? Ya, karena ASN adalah pelayan publik. Kalau kita punya nilai kebangsaan yang kuat, kita akan bekerja lebih adil, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oke. Selanjutnya kita ke Kak Rahmat. Siapa yang wajib untuk bela negara menurut Kak Rahmat? Ya, kalau menurut saya Kak Syahrin, yaitu semua warga negara. Namun ASN punya peran penting karena kita bagian dari sistem pemerintahan ini. Ya baik. Berarti memang kita sebagai ASN harus sebagai garda terdepan ya. Oke, sekarang kita masuk ke isu kekinian, isu kontemporer. Biar lebih relevan, kita akan kaitkan dengan jabatan dari narasumber kita masing-masing. Pertama ke Kak Umul, selaku ASN yang bergerak di bidang kearsipan, kira-kira apa saja tantangan yang Kak Umul hadapi terkait dengan bela negara ini? Sebagai arsiparis, saya menemukan bahwa ternyata di masyarakat itu berkembang sangat cepat isu yang tidak valid atau informasi hoax. Nah, arsiparis dalam hal ini berperan menjaga keaslian dan keakuratan informasi. Kalau data tidak terjaga, hal ini bisa merusak kepercayaan publik dan sejarah bangsa. Baik, berarti Arsiparis juga ini memegang peran penting ya dalam bela negara. Iya, Oke, benar. selanjutnya kita ke Kak Putri selaku perencana ahli pertama. Kira-kira dari sisi perencanaannya Kak Putri bagaimana? Iya, dari sisi perencanaan, tantangannya adalah perencanaan yang tidak tepat sasaran atau tidak berbasis data. Kalau program tidak sesuai kebutuhan masyarakat, ini bisa menghambat pembangunan dan keadilan sosial. Berarti perencanaan ini memang sangat penting sekali ya.
Ya, karena sangat akan penting. mempengaruhi pembangunan dan keadilan sosial. Baik, kita ke Kak Rahmat yang juga sebagai perencana ahli pertama. Ada tambahan Kak Rahmat? Iya, kalau menurut saya itu salah satunya termasuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baik. Oke, terakhir kita ke narasumber Kak Aswatun. Nah, beliau ini dari bidang pengawasan farmasi dan makanan. Bagaimana dari sisi bidang pengawasan farmasi dan makanan, Kak Aswatun? Ya, jadi Kak Syarin, saya sendiri itu bekerja di Dinas Ketahanan Pangan yang membidangi bidang pengawasan makanan dan konsumsi pangan. Nah, jadi ada beberapa isu yang kami peroleh di lapangan. Di antaranya itu adalah peredaran obat dan makanan ilegal. Kemudian ada juga beredarnya pangan segar maupun pangan yang tidak segar yang menggunakan pestisida yang tentu ini berbahaya bagi masyarakat apabila memang hal ini tidak ditangani. Nah, ini jelas tentu mengancam perlindungan kesehatan masyarakat. Ya, begitu Kak Syahrin. Baik. Ya, terima kasih teman-teman narasumber atas informasi yang disampaikan. Berarti ternyata bela negara itu bukan cuma soal fisik ya, teman-teman, tapi juga bagaimana cara kita menghadapi tantangan di bidang masing-masing. Mulai dari kearsipan tadi, kemudian perencanaan, dan terakhir di bidang pengawasan obat dan makanan. Baik, selanjutnya eh, kita akan membahas bagaimana mengaktualisasikan nilai dari bela negara. Kita ke Kak Putri dulu. Iya, dengan menyusun program yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat, itu bentuk kontribusi nyata untuk negara. Baik, Kak Rahmat, ada tambahan? Ya, kalau menurut saya itu dengan cara menjaga integritas, transparansi, dan disiplin dalam pekerjaan. Hal-hal sederhana tersebut itu berdampak besar, terutama bagi negara. Oke. Selanjutnya, Kak Aswatun, bagaimana pendapatnya tentang bagaimana cara kita mengaktualisasikan nilai bela negara ini? Ya, kalau dari saya sendiri tentunya dengan melakukan pengawasan secara profesional dan rutin agar masyarakat tentunya terlindung dari produk-produk makanan yang berbahaya, kemudian juga melakukan edukasi baik secara langsung maupun melalui media sosial, kampanye tentang pangan segar, penyuluhan kepada masyarakat, ibu rumah tangga, dan lain seperti juga pelaku usaha. Nah, serta menjalin kerjasama dengan lintas sektor. Baik, Ya, itu dari saya, Kak Syahrin. ya. Terakhir kita ke Kak Umul, tambahannya Kak Umul terkait aktualisasi nilai bela negara. Iya, Kak Syahrin, kalau dari segi saya di bidang kearsipan, kami sebagai arsiparis bisa menjaga arsip dengan baik supaya informasi yang disajikan di masyarakat itu tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi sebenarnya penjagaan terhadap arsip ini bukan hanya tugas para arsiparis atau yang bergelut di bidang kearsipan, tapi juga menjadi tugas kita bersama karena kita semua pasti selalu bersinggungan dengan yang namanya arsip. Jadi sebagai ASN secara keseluruhan, ketika ada informasi yang dilempar ke masyarakat, kita bisa mengecek informasi tersebut apakah valid atau hoax, kemudian mengedukasi masyarakat. Paling tidak dimulai dari diri kita sendiri, kemudian juga keluarga kita dan orang-orang yang kita kenal. Kurang lebih seperti itu, Kak Syahrin. Baik, terima kasih. Luar biasa ya, kita telah mendengarkan pemaparan dari masing-masing narasumber kita terkait bagaimana mengaktualisasikan nilai bela negara. Mungkin tambahan sedikit dari saya sendiri sebagai peranata komputer untuk mengaktualisasikan nilai bela negara itu bisa dengan memastikan sistem informasi yang aman,
mencegah kebocoran data, dan mendukung pelayanan digital yang transparan. Baik, dari diskusi pada podcast ini, kita belajar bahwa ternyata bela negara itu bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, dari pekerjaan kita masing-masing yang kita lakukan sehari-hari, dan tentunya teman-teman bukan hanya slogan, tetapi tindakan nyata yang kita lakukan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga kita bisa terus meningkatkan rasa bangga berbangsa dan bernegara. Dan juga terima kasih kepada teman-teman narasumber yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.